Irjen. Kalau ada jawaban tambahan. Ya, silakan Pak. Saya dulu, Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di Mabes Polri pada sore hari ini. Izinkan saya untuk mengupdate beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan Karhutla pada tahun ini. Berkat kerjasama kita bersama, angka Karhutla kita alhamdulillah menurun. Kenapa angka Karhutla kita menurun? Dari 376.000 hektar pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektar pada tahun 2024. Pertama, saya kira karena ada kepemimpinan yang decisif dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Kapolri tahu sendiri bahwa Pak Presiden pernah 2 kali memimpin ratas khusus tentang Karhutla, dan beliau berbicara sangat detail sekali. Beliau tahu jenis-jenis pesawat, jenis-jenis helikopter, berapa harga sewa dan sebagainya, sehingga beliau menginstruksikan dengan sangat tepat dan cepat untuk mengantisipasi Karhutla pada tahun 2025 ini. Faktor kedua adalah saya melihat hubungan kerja antar KL dan pemerintah daerah juga semakin baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, Kehutanan, termasuk dengan TNI Polri, sehingga kerjasama yang padu ini memungkinkan kita untuk bertindak lebih cepat, dan berharap ke depan tentu kolaborasi ini semakin baik. Faktor ketiga, dan ini yang terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, adalah penegakan hukum. Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal yang ingin bermain-main dan membakar lahan untuk memudahkan berkebun misalkan, angkanya dapat ditekan dengan baik. Sekali lagi, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dan terakhir, keempat, faktor kenapa Karhutla kita ini dapat ditekan secara baik adalah partisipasi masyarakat. Kita melihat di berbagai macam tempat ada MPA, Masyarakat Peduli Api, yang berdiri dengan tegak bersama-sama dengan Manggala Agni, dengan kepolisian, dengan TNI untuk memadamkan api di lapangan. Juga dari Pramuka, ada juga dari berbagai macam pihak dari partisipasi masyarakat yang mengakibatkan sekali lagi Karhutla di tahun pertama kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini dapat diturunkan dari 376.000 pada tahun 2025 menjadi 376.000 hektar pada tahun 2025 menjadi 213.000 hektar pada tahun 2025. Demikian dari saya, Pak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran, Pak Kabar Eskrim, dan Korbimob, dan seluruh pejabat utama Mabes Polri, serta rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan, kami baru saja melaksanakan semacam rapat koordinasi sekaligus analisa dan evaluasi terkait dengan program-program yang berhubungan dengan masalah penanganan kebakaran hutan selama 1 tahun dipimpin oleh Bapak Presiden, karena beliau memang sangat concern agar
terkait dengan kebakaran hutan ini betul-betul bisa diminimalkan. Jadi alhamdulillah tadi beberapa poin yang kemudian menjadi catatan kita untuk kita lakukan perkuatan, bagaimana kita melakukan review dan evaluasi untuk tahun ini dan tahun ke depan, sehingga kemudian kita juga bisa melakukan hal yang sama, mulai dari hal yang sifatnya preemptif, edukasi terhadap masyarakat, karena memang ada kebiasaan terkait dengan kearifan lokal dan memang ini juga diatur bahwa pemerintah daerah diberikan kearifan lokal. Kalau tidak salah ada di Undang-Undang Ciptaker ya, terkait dengan lingkungan hidup. Ini yang tentunya kemudian harus kita kontrol dengan baik, sehingga proses pada saat mau melaksanakan kearifan lokal ini betul-betul diikuti dengan aturan bagaimana pada saat mau dilaksanakan dilaporkan terlebih dahulu, kemudian ditunggu, dan pada saat sampai dengan selesai, sehingga tentunya kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu, sehingga yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat. Kemudian selanjutnya terkait dengan upaya untuk terus melakukan perbaikan pada tim ataupun satgas pencegahan, menggabungkan antara personel kehutanan, Polri, TNI, dan masyarakat setempat, yang kemudian ini bisa bersama-sama bergerak pada saat terjadi peristiwa kebakaran, di mana itu semua disatukan dalam satu satgas yang dilengkapi dengan command center, baik dari pusat maupun di daerah, sehingga setiap ada hotspot termonitor, dan kemudian anggota personil satgas gabungan bisa bergerak ke titik api yang kemudian segera bisa dilakukan pemadaman. Dan juga tentunya kita melakukan evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan khususnya yang terkait dengan sawit harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air embung yang harus disiapkan, sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran, khususnya nanti pada saat terjadi El Nino, sumber air semuanya dalam kondisi siap, peralatan-peralatan juga siap, sehingga kemudian proses pemadaman awal bisa segera cepat dilakukan, termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan, dan tentunya ini juga menjadi PR bersama, mulai dari sumber air, waduk, kemudian waterbombing, sampai dengan operasi modifikasi cuaca, ini tentunya juga harus disiapkan. Tentunya harapan kita ini semua betul-betul bisa berjalan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa jumlah kebakaran menurun, luasan lahan juga menurun, dan kita Polri juga tentunya melakukan penegakan hukum. Di tahun 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar. Sementara di tahun 2024 ada 47 tersangka. Memang ada kenaikan terkait dengan
penegakan hukum yang kita lakukan. Namun demikian, ini tentunya juga yang bisa membuat salah satunya kenapa selain proses pencegahan preventifnya dimaksimalkan, juga penegakan hukumnya juga dimaksimalkan, sehingga kemudian sebaran luas lahan yang terbakar bisa berkurang. Tentunya ke depan kami terus akan melakukan perbaikan bersama-sama Kementerian Kehutanan dan mungkin nanti juga seluruh rekan-rekan stakeholder terkait, sehingga kebakaran hutan di tahun 2026, 2027 bisa kita kurangi, sehingga baik luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak? Cukup ya? Cukup? Oke. Terima kasih. Ya, makasih.